Nah, pandangan ini sama dengan indigenous people yang ada di belahan lain seperti di benua Amerika. Mereka tidak memandang rendah atau mereka menganggap bahwa manusia berada di derajat yang lebih tinggi dari landscape yang mereka tinggal. Nah, ini sangat berbeda dengan bangsa Eropa, khususnya VOC yang datang waktu itu. Nah, bagi mereka, tanah, pepohonan, gunung-gunung, dan semua elemen alam yang ada di Banda itu tidak memiliki arti lain selain sebagai fungsinya untuk dieksploitasi, untuk digali, dan untuk diambil profitnya. Nah, bagi mereka, pepohonan atau yang termasuk di dalamnya biji pala yang hadir di dalam lagu yang masyarakat itu miliki atau yang mereka kenang itu tidak lebih dari sekedar bahan komoditi. Dan juga gunung api yang mereka percaya bagian dari hidup mereka itu adalah hanya sebuah superstition atau tahayul. Dengan pemikiran seperti itu, mereka juga menganggap masyarakat atau penduduk Banda itu tidak memiliki hubungan intrinsik dengan tempat atau dengan pulau Banda itu sendiri. Jadi menurut mereka, masyarakat Banda itu bisa saja digantikan dengan slave atau budak dari tempat lain, atau pegawai atau karyawan yang mereka bawa dari Belanda untuk bekerja mengubah atau mentransformasi Kepulauan Banda menjadi pabrik penghasil biji pala. Nah, ini adalah cara pandang mekanistik yang sebenarnya baru saja berkembang di antara kaum elit di benua Eropa pada saat itu ya, khususnya di antara orang-orang yang terlibat dalam penaklukan benua Amerika dan juga perbudakan di benua Afrika. Nah, dalam proses kolonialisasi ini, para kolonial itu mengubah status dari manusia itu menjadi mute dan inert. Dalam arti statusnya menjadi sesuatu yang bisa mereka manfaatkan atau bisa mereka eksploitasi atau gunakan dengan seenaknya saja. Nah, pandangan ini kemudian membawa kepada loncatan metafisik yang melihat bahwa bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu menjadi sesuatu yang inanimate atau mute, inert. Nah, tapi tidak semua orang Eropa pada saat itu memiliki pandangan yang sama dengan para elit kolonial mereka ini. Jadi, common people atau rakyat jelata pada saat itu percaya bahwa sama dengan indigenous people di Amerika Utara dan juga penduduk Banda, mereka percaya bahwa universe atau alam semesta itu memiliki unseen force atau memiliki kekuatan yang tidak terlihat, dan juga universe itu adalah sesuatu yang hidup. Nah, bagi mereka yang menolak pandangan kaum elit ini juga mendapat perlakuan penindasan atau kekerasan. Nah, pada akhirnya proses subduing atau penaklukan ini kemudian membentuk sebuah ide tentang nature. Jadi dulunya nature itu tidak terpisah dengan kehidupan manusia. Nature itu dianggap sebagai sebuah entitas yang dianggap inert atau bisu. Nah, jadi kalau sudah begitu statusnya, keadaannya itu berarti bisa dengan mudah dieksploitasi, diambil untuk profit, dan dipergunakan dengan seenaknya. Nah, yang menjadi masalah adalah ini menjadi dasar dari official modernity. Jadi ini dipakai oleh para global elite sampai saat ini untuk eksploitasi di mana-mana. Nah, proses penaklukan yang dilakukan oleh para kolonial menjadi cikal bakal dari terraforming. Apa itu terraforming? Secara singkat, terraforming itu adalah ekspansi yang sangat masif. Mereka melakukan massive extraction dan eksploitasi yang sangat besar-besaran sehingga terjadi perubahan di struktur ekologi dan juga topografi. Nah, masifnya terraforming pada saat itu sampai-sampai mengakibatkan terjadinya masa di mana planet bumi sempat mengalami penurunan jumlah karbon atau kadar karbon di atmosfer yang cukup signifikan sampai terjadi yang disebut Little Ice Age. Nah, ini terjadi pada akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17. Nah, kenapa bisa sampai terjadi Little Ice Age? Jadi waktu itu terjadi penurunan yang sangat dahsyat dari jumlah penduduk yang ada di benua Amerika. 70-95% penduduk asli benua Amerika waktu itu musnah oleh kolonial. Jadi terraforming itu melibatkan
non-human entities. Jadi kondisi atau kekerasan atau violence yang dibawa oleh kolonial Eropa waktu itu bukan hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang non-human entities. Jadi seperti sungai dan semua elemen yang ada di alam, seperti danau, hewan-hewan, tumbuhan, pepohonan, dan cara hidup dari indigenous people itu semuanya dieliminasi. Nah, ini juga disebut biopolitical conflict. Jadi mereka mengakibatkan kerusakan atau gangguan dari semua sistem dan juga cara hidup dari indigenous people saat itu. Nah, tidak hanya itu, mereka juga membawa penyakit, disease yang mereka deploy atau mereka gunakan untuk menyerang indigenous people. Nah, proses ini atau cara ini sudah diadopsi oleh global elite dan terus digunakan sampai saat ini. Jadi selama 400 tahun, sejak tahun 1600 sampai sekarang, terus terjadi terraforming di mana-mana, massive extraction dan segala bentuk eksploitasi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi sudah sangat berdampak pada planet bumi itu sendiri. Nah, masih ada banyak sebenarnya yang dibahas di buku ini. Ada juga tentang petrodolar dan lain-lain, dan itu sangat menarik sekali. Jadi buku ini sangat highly recommended. Sampai jumpa.